kedua. Langsung saja kita lihat soal bukti memorial kedua. Nah, di sini ada data penyesuaian untuk aset, ya. Ada persediaan, beban sewa, asuransi, piutang, dan store supplies perlengkapan. Langsung saja kita masukkan transaksi BM kedua ini masuk ke dalam record journal entry atau jurnal umum untuk AJP. Oke, langsung saja. Kita ke Command Center Account, kemudian Record Journal Entry, kemudian buktinya adalah BM 12-2, tanggalnya 31/12/2009. Kemudian bukti memorialnya adalah penyesuaian aset. Oke, untuk yang pertama, kita lihat di sini persediaan akhir store supplies dinilai 7 juta. Ya, karena di awal di transaksi jurnal kita mencatatnya adalah mencatat dengan metode harta, yaitu ketika membeli store supplies kemarin kita mencatatnya store supplies bukan store supplies expense, ya. Maka untuk pencatatan AJP-nya dengan metode harta adalah store supplies expense pada store supplies sejumlah yang sudah terpakai. Nah, karena ini adalah yang tersisa, maka kita harus mencari yang terpakainya berapa. Kita buka laporan trial balance yang kita punya. Kita lihat di sini store supplies-nya sejumlah 10.800.000. Kemudian kita kurangkan dengan 7 juta. Sehingga kita mendapatkan nilai store supplies yang terpakai adalah 3.800.000. Langsung saja kita catatkan di ABSS. Store supplies expense. Kepala 6. 3.800.000. Tap saja. Kemudian pada store supplies kepala 1. 3.800.000. Oke. Teksnya pastikan NT di sini, non taxable. Kemudian untuk masih transaksi BM02, yang kedua adalah beban sewa toko Desember 2 juta. Ini langsung bisa kita catatkan sebesar 2 juta. Beban sewa kepala 6. Rent expense 2 juta. Pada sewa dibayar di muka, prepaid rent. Oke. Kemudian yang ketiga, beban asuransi 1.250.000, bisa langsung juga kita catatkan. Insurance expense 1.250 pada prepaid insurance 1.250. Selanjutnya, nah ini pun butuh perhitungan yang keempat ya. Taksiran kerugian piutang dagang 3% dari saldo per 31 Desember. Harus kita lihat dulu nilai piutangnya di trial balance kita. Makanya ini adalah guna dari mengeprint atau mencetak trial balance. Kita lihat nilai piutang kita ada 658.350.000. Kita kalikan dengan 3% sesuai dengan taksiran kerugian piutang di soal AJP. Kemudian karena di trial balance ada nilai allowance sebesar 17.800.000, maka kita kurangkan dengan 17.800.000. Jadi rumusnya adalah 3% dikalikan saldo piutang, kemudian hasilnya dikurang dengan allowance, ya. Jadi di sini Ibu sudah menghitung, hasilnya adalah 1.950.500. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang, bad debt expense 1.950.500 pada cadangan kerugian piutang. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ketika kalian trial balance-nya piutangnya nilainya berbeda, silahkan ikuti nilai piutang trial balance kalian masing-masing.
Oke, selanjutnya di sini ada persediaan akhir barang dagang 374.400. Nah, perlu diingat bahwa perusahaan PD Subur ini menggunakan metode perpetual ya. Jadi ketika ada soal persediaan akhir ini tidak kita jurnal ya, karena ini untuk mencatat ketika kita menggunakan metode periodik ya. Jadi persediaan akhir dan persediaan awalnya berapa di jurnal. Tapi kalau untuk perpetual, karena dia sudah menghitung menggunakan inventory card, maka tidak kita jurnal. Jadi kita anggap tidak ada. Oke, kalau sudah selesai, BM12-2 bisa kita record ya. Sebelumnya kita pastikan dulu out of balance-nya di sini 0. Ya, kalau sudah boleh kita record. Oke, selanjutnya kita masuk ke AJP BM12-3. Kita lihat. Nah, di sini ada penyesuaian untuk penyesutan aktiva tetap. Ada equipment, gaji, dan listrik ya. Di sini gaji dan listrik bukan aktiva tetap tapi masuk ke BM12-3. Oke, langsung saja bagaimana pencatatannya. Kita masuk ke ABSS, masih masuk ke Command Center Account, kemudian record journal entry BM12-3 tanggal 31 Desember. Penyesuaian aktiva tetap, kita tulis saja. Tadi ada equipment 600.000 ya. Di sini kita masukkan, berarti beban penyesutan depreciation expense kepala 6 600.000 pada equipment akum depreciation, akumulasi depreciation 600.000. Teksnya non-taxable. Kemudian selanjutnya, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Nah, berarti ini beban gaji pada utang gaji. Nah, kita lihat jurnalnya. Beban gaji kepala 6, wage and salaries expense sebesar 3.500.000 pada utang gaji. Karena utang gaji tidak ada, maka kita masukkan kepada expense payable atau utang beban 3.500.000. Selanjutnya, listrik dan telepon bulan Desember akan dibayar 10 Januari. Nah, seperti utang dan gaji tadi, kita juga jurnal beban listrik dan telepon dan electricity expense 1 juta pada, karena tidak ada utang telepon maka masuk di expense payable 1 juta. Oke, kalau sudah benar kita koreksi kembali, kalau sudah bisa kita record. Pastikan out of balance di bawah ini adalah 0. Kemudian record. Oke, sekian penjelasan dari Ibu untuk transaksi AJP terakhir, yaitu mengenai pajak dan koreksi fiskal, akan ada di video berikutnya. Silahkan kalian praktekkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.